Sinopsis drama movie time. Hello, welcome back to Julie's Home. Kali ini aku mau ajak kalian untuk membahas sinopsis dari drama Yumi Cell Season 2. Tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube aku ini. Let's get it! Akhiri hubungan. Pada Yumi Cell Season 2 episode pertama ini memperlihatkan Yumi yang masih belum percaya akan putus hubungannya dengan Guwon. Di sini jelas terlihat ekspresi sedih dari keduanya, dari Yumi dan juga Guwon atas perpisahan kisah cinta mereka. Karena perpisahan Yumi dengan Guwon, akhirnya desa Sepo menjadi desa yang sangat menyedihkan karena kehilangan cinta dari Guwon. Di tengah rasa duka yang dirasakan desa Sepo karena kehilangan cinta dari Guwon, datanglah sebuah sel dengan membawa pemberitahuan perpisahan, dan ini tentu sangat mengejutkan semua sel. Pemberitahuan ini ditujukan untuk mengakhiri hubungan yang benar-benar berakhir. Akibat dari perpisahan Yumi dengan Guwon, sel cinta menjadi lemah dan harus dilarikan menggunakan ambulans. Dan ini tentu membuat seluruh desa Sepo khawatir karena sebelumnya cinta pernah juga dalam keadaan kritis. Sedangkan di sisi lain, sel pembawa surat tetap memaksa seluruh sel untuk menerima surat yang ia bawa. Namun seluruh sel semuanya tidak ada yang berani menerima dan berlari menghindari pembawa surat. Di sisi lain, Yumi terlihat sangat murung dari waktu ke waktu. Ia menghabiskan waktu untuk berpikir apa yang membuat hubungannya bersama Guwon berakhir. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk memberanikan diri mencoba menelpon Guwon lagi. Namun hal ini justru membuat Yumi makin sedih karena teleponnya tidak terhubung kepada Guwon. Hingga pada akhirnya Yumi pun menyadari bahwa hubungannya dengan Guwon berakhir, dan dia memutuskan untuk menghapus kontak Guwon dari HP-nya. Karena kesedihan Yumi inilah menyebabkan hujan badai di desa Sepo dan menyebabkan banjir bandang melanda desa Sepo. Meskipun Yumi benar-benar hancur menerima kenyataan pahit ini, namun ia tetap berusaha untuk memperlihatkan bahwa tidak terjadi sesuatu pada dirinya di hadapan teman-temannya. Di sisi lain, Yumi benar-benar berusaha keras untuk mencari cara agar bisa melupakan Guwon. Namun, ia kembali disadarkan bahwa ia belum sepenuhnya bisa melupakan Guwon begitu saja. Yumi terlihat mengganti caption profilnya menjadi emoticon menangis dengan harapan Guwon bisa membacanya dan membalasnya. Dan benar saja, Guwon mengganti caption profilnya menjadi titik yang mengisyaratkan bahwa ini telah berakhir. Penyembuhan. Yumi akhirnya berhasil melewati hari-harinya dengan tenang. Meskipun hari-harinya terlewati dengan tenang, dia akan kembali merasakan sesak ketika tidur tengah malam. Bahkan ia sempat merasakan demam ketika malam hari. Di sisi lain, para sel berusaha sangat keras untuk mencari obat agar Yumi bisa kembali normal. Para sel-sel Yumi berusaha keras untuk mendorong Yumi melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia, seperti datang ke supermarket membeli makanan, membeli tas, membeli dompet, nonton film, tidur, hingga akhirnya dengan meminum bir. Semua ini merupakan upaya dari para sel untuk membuat Yumi bangkit dan sembuh dari pasca putus cinta. Hingga efek dari minum bir, Yumi akhirnya menyanyikan sebuah lagu menggunakan gitar, dan itu terjadi di tengah malam hari. Setelah lelah menyanyikan sebuah lagu, Yumi kembali merindukan Guwon. Yumi bahkan menyempatkan diri untuk mampir ke SNS teman dari Guwon. Di sini Yumi melihat Guwon tersenyum lebar menandakan sepertinya ia telah move on. Yumi akhirnya menjalankan aktivitasnya seperti biasa, dan seperti biasa di kantor ia bertemu dengan Yubabi. Dan dengan gaya manisnya, Yubabi selalu memberikan perhatian-perhatian kecil terhadap Yumi. Namun perhatian Yubabi ini masih belum bisa mengalihkan rasa marah dan kecewa Yumi terhadap Guwon. Rasa itu akhirnya membuat desa Sepo menjadi kebakaran. Hal ini akhirnya menyulut emosi Yumi dan dia bertekad untuk membuang seluruh pemberian hadiah dari Guwon. Sedangkan di sisi lain, Yubabi mencari Kim Yumi untuk mengajaknya makan malam. Namun setelah ia mencari, ternyata Kim Yumi sudah tidak ada di tempat. Yumi yang bergegas cepat untuk segera sampai ke rumah dan mengumpulkan semua barang pemberian dari Guwon. Ketika Yumi melihat lukisan pemberian dari Guwon, ia tidak sanggup untuk membuangnya. Akhirnya ia menyimpannya di lemari dapur. Namun ketika hendak membuang, Yumi malah teringat kenangan-kenangan ketika barang itu diberikan.
Dan kesedihan Yumi menjadi titik puncak ketika ia melihat kaos bergambarkan katak, di mana katak itu menjadi titik balik awal mereka untuk memulai kisah kasih. Dan ini membuat Yumi kembali menitikan air mata, dan terjadilah hujan kembali di desa Sepo. Namun tak selang berapa saat, handphone Yumi berdering, dan ternyata itu telepon dari Yubabi. Yubabi mengatakan kepada Yumi bahwa ia akan mampir ke rumahnya untuk mengantarkan kertas yang tertinggal. Nah, ketika Yumi nunggu Yubabi datang, si Yumi ngecek nih caption profilnya Yubabi yang bertuliskan hine atau semangat. Nah, sampai sini nih sebenarnya udah kelihatan banget kalau Yubabi itu perhatian ke Yumi. Cuma Yuminya aja masih belum peka karena dia masih butuh waktu untuk healing dari putus cinta bersama Kuwung. Nah, di sini juga kelihatan nih kalau Yumi sudah mulai berpikir tentang Yubabi. Kira-kira dia apakah enggak ya? Club Yubabi. Di hari yang cerah itu, terlihat Yumi sedang berjalan bersama rekan kerjanya. Nah, di perjalanan mereka terhenti karena melihat Ruby tengah berbicara dengan Yubabi. Nah, dari situlah rasa penasaran Ruby akan Yubabi semakin tinggi, hingga ia berusaha untuk menanyakan kepada Kim Yumi apa saja yang menjadi kesukaan dari Yubabi. Sedangkan di desa Sepo, Sel banyak menanyakan apakah Yumi sangat menyukai klub-klub sebanyak ini. Nah, di dalam klub ini terdapat klub Minho Shiny, klub Kungyu, bahkan ada klub tersembunyi bernama klub Yubabi. Nah, dalam klub yang tertutup ini, yang bernama klub Yubabi ini, hanya beranggotakan 2 sel saja awalnya. Di sisi lain, Yumi yang masih terpaut dengan pertanyaan dari Ruby mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang digemari oleh Yubabi. Rasa penasaran itu terciduk oleh Yubabi hingga akhirnya Yubabi menawarkan untuk membaca buku yang dibaca oleh Yubabi. Hingga akhirnya Yubabi meminjamkan buku tersebut kepada Yumi dengan senyuman sumringahnya. Yumi mengisi waktu luangnya dengan membaca buku yang dipinjamkan oleh Yubabi, dan Yumi mulai tertarik dan memuji keterampilan Yubabi. Sedangkan di desa Sepo, anggota klub Yubabi mulai bertambah dengan datangnya satu persatu anggota klub. Akhirnya klub ini menjadi klub yang sangat besar. Di sisi lain, nampaknya Yumi menikmati membaca novel yang disarankan oleh Yubabi. Ia bahkan mulai lupa untuk memikirkan Guwong lagi. Keesokan harinya, Yumi mengembalikan novel yang dipinjami oleh Yubabi, dan Yubabi menyarankan jika Yumi menikmati membaca novel tersebut, ia akan merekomendasikan buku yang ia punya untuk ia pinjami. Sedangkan yang terjadi di desa Sepo, anggota klub Yubabi makin bertambah banyak peminatnya. Di waktu senggang, ketika Yumi sedang asik menyeduh kopi dengan mendengarkan musik menggunakan earphone, tiba-tiba Yubabi muncul dan menanyakan kira-kira musik apa yang membuat Yumi bersenang-senang. Dan Yubabi tentu penasaran lagu apa yang didengarkan, dan ternyata Yubabi mengetahui musik ini. Karena kesamaan inilah membuat para sel di dalam desa Sepo menjadi heboh, dan klub Yubabi semakin bertambah anggotanya. Mulai dari 5 hingga menjadi 8 menjadi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Nah, dari situlah hubungan Yumi dengan Yubabi semakin dekat dan akrab. Hingga kesamaan yang mereka miliki membuat Yubabi memberanikan diri untuk mengajak Yumi menonton band ska yang sama-sama mereka gemari. Klub babi di desa Sepo semakin bertambah banyak menjadi 52 anggota, sehingga mereka merobohkan tembok yang menjadi base camp mereka. Setelah hari itu, presiden dari klub Yubabi menyatakan untuk berkumpul secara terbuka kepada seluruh anggota klub Yubabi. Akhirnya Yumi mengikuti tawaran dari Yubabi. Yumi terlihat sangat sedih mengingat luka hatinya yang masih belum sembuh. Namun di sini Yubabi berusaha untuk menghiburnya dan memberikan jaketnya untuk Yumi agar Yumi tidak merasa kedinginan dan bisa menikmati live performance dengan nyaman. Setelah acara usai, Yubabi dan Yumi mampir untuk membeli es krim bersama dan banyak bercerita tentang masa lalu ketika pertama kali mereka bertemu.
Seiring berjalannya waktu, Yubabi malah menunjukkan rasa inginnya untuk berkencan dengan Yumi. Yumi yang tak sadar pada awalnya hingga akhirnya dia tersadar dengan perkataan Yubabi dan menanyakan apa maksudnya. Dan di waktu inilah Yubabi benar-benar mengajak Yumi berkencan. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube aku ini. Sampai bertemu di next video. Bye bye.